Guys, hari ini Siska ulang tahun guys. Gimana? Biasanya kan kalau orang ulang tahun dikasihnya kue ya. Nah, kalau kali ini gue mau bikin bomboloni. Nah, gue bikin bomboloni karena ini salah satu dessert yang paling Siska suka ya. Terus juga bikinnya gampang sebenarnya. Kalau misalkan kalian udah ngerti basic roti, itu pasti kalian bisa bikin, oke? Dan bikinnya juga nggak butuh waktu yang lama ya. Lumayan lama sih sebenarnya. Ya kurang lebih sekitar 2 jam kali ya. 20 menit pertama kita mixing, 30 menit kita proofing, 30 menit lagi kita proofing lagi, baru kita goreng. Berapa tuh total? Ya, 2 jam lah ya. Sekitar segitulah ya guys. Oke, jadi bahan-bahannya itu semuanya pasti ada di pasar ya. Kalian nggak perlu pergi ke supermarket ya. Jadi pasti ada di pasar. Masa sih tepung nggak ada di pasar? Pasti ada. Nah, untuk bahannya, tepungnya ini, di sini gue pakai 1:1. Yang satu tepung protein tinggi, yang satu lagi tepung protein sedang. Ini cakra, ini segitiga biru. Dah, itu yang paling gampang guys. Sorry sebut merek. Gue nggak di endorse ya guys. Oke, habis itu di sini gue pakai gula, ada garam, ada susu bubuk, ada ragi, ada 3 buah telur sama 1 kuning telur. Ingat, 3 buah telur, 1 kuning telur. Sama ada mentega. Nah, mentega kalau kalian mau ganti dengan margarin, boleh. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian ganti dengan mentega putih, boleh. Yang penting, jangan kalian ganti dengan minyak yang aneh-aneh ya. Minyak goreng apalagi, sebenarnya nggak boleh. Karena nanti minyak itu kan terlalu berminyak ya. Nanti roti jadi terlalu encer nanti ya. Kita mau tuh yang minyaknya itu yang modelnya padat. Contohnya margarin, mentega, atau mentega putih. Terus, di sini ada susu. Nah, untuk fillingnya di sini kita pakai pastry cream. Kalau misalkan kalian mau tahu cara bikin pastry cream, gue udah bikin videonya. Kalian bisa cek, kalian bisa klik di sebelah kiri video. Oke, kalian tinggal ikutin aja step by step. Terus, habis pastry cream, ini kan fillingnya pastry cream. Gue mau bikin tuh yang agak light. Kalau pastry cream doang kan tuh terlalu padat ya. Nanti jadinya makannya jadi enek. Jadi di sini gue tambahin whipping cream. Jadi ini 3:1 ya. Ini pastry creamnya ada sekitar 1 kilo. Ini krimnya 300 gram. Jadi kita langsung bikin ya. Kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan ya. Jadi di sini gue pakai mixer biar nggak repot ya, dan biar tangan kalian tuh nggak pegel, mendingan pakai mixer. Kalau nggak ada mixer, ya udah pakai tangan. Apa boleh buat ya? Oke, jadi di sini ini tepung cakra, tepung segitiga biru, habis itu gula, garam, susu bubuk, sama yeast. Oke, jadi semua bahannya itu dicampur ya. Dicampur ke dalam mixer. Habis itu kita masukin 3 buah telur sama 1 kuning telur. Sekarang kita pindahin ke mixer ya. Nah, oke. Jadi ini kita start dari speed yang paling rendah dulu, supaya nanti semua bahan yang ada dalam sini itu tercampur rata dulu ya. Baru nanti kita akan naikin speednya. Oke, jadi ini kalau misalkan udah tercampur rata kayak gini, kita masukin susu ya. Kita taruh 1/4 dulu. Oke, kalau misalkan dirasa masih bahannya itu masih kering, kita tambahkan lagi susunya. Habis itu kita tambahkan lagi susunya. Ini kita habisin aja ya. Oke, setelah itu kita naikin speednya. Ini kita mix sampai doughnya itu benar-benar kalis, oke? Kurang lebih kita mix sekitar 5 menit sampai 8 menit ya.
Oke guys, sekarang kita cek ya. Ini baru jalan berapa ya? Kurang lebih 2 menit ya. Kita cek. Nah, ini kalau tekstur rotinya tuh masih padat banget kayak gini. Ini tuh masih kurang air ya, masih kurang liquid ya. Jadi kita perlu tambahkan susu. Nah, ini nih penting banget guys. Jadi kalau misalkan tepung itu tuh kita nggak bisa sesuai dengan resep ya. Misalkan tepungnya 100 gram, susunya 50 gram. Itu nggak bisa, jadi kita harus ngulik lagi. Karena biasanya tepung itu nggak selalu sama ya kadar air yang dibutuhkan. Misalkan contoh, tepungnya ini dipanen di saat musim hujan. Otomatis dia itu kadar airnya yang dibutuhkan tuh lebih sedikit. Kalau misalkan tepungnya itu dipanen pada saat musim kemarau, itu tuh butuh kadar air lebih banyak. Oke, sekarang kita tambahkan. Jangan terlalu banyak ya kalian tambahin ya. Oke, sekarang ini kita mix lagi ya guys. Ini yang terakhir kali, ini kita mix lagi. Kurang lebih 5 menit sampai 8 menit. Jadi kalian harus cek berkala ya. Setiap 1 menit atau 2 menit setelah ditambahkan susu, di mix, kalian cek lagi. Kalau misalkan udah cukup, susunya berarti udah stop. Kalau misalkan kurang, kalian tambahkan. Habis itu kalian mixing lagi sampai kurang lebih 5 sampai 8 menit. Oke, jadi ini kan masih lengket ya di bawahnya ya. Nah, ini bisa kita pakai dough scraper ya, kayak gini ya. Kalian tarik gini. Nah, nggak perlu khawatir guys. Angkat-angkat begini. Oke. Next kita mixing lagi. Oke, kalau misalkan udah sekitar 5 menit sampai 8 menit atau sampai si adonannya ini udah tercampur rata ya, udah nggak ada yang kasar lagi, udah nggak ada gula-gula yang kasar, kita tambahkan mentega ya. Kita kasih 1 sendok dulu. Nah, nanti kan yang di bawah ini kan lengket tuh, di bawah bowlnya, mixing bowlnya, itu kan lengket. Nah, nanti kita tambahkan butter, nanti dia pasti lama-kelamaan akan keangkat ya. Jadi udah nggak lengket lagi di mixing bowlnya. Oke, kalau butternya udah tercampur rata, kita tambahkan lagi 1 sendok. Oke, habis itu kita ulangin sampai butternya habis ya. Oke, ini udah. Sekarang kita angkat ya guys. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian mix pakai mixer, itu kan rentan banget mixernya panas. Jadi jangan sampai dough-nya ini ikutan panas. Kalau misalkan dough-nya ikutan panas, yang ada nanti roti kalian jadi bantet guys. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan ada roti kalian yang bantet tuh rata-rata ya, tergantung situasi dan kondisi. Biasanya itu dough kalian tuh panas. Kalau udah panas kayak gitu, terpaksa kalian harus stop nge-mixernya. Karena kalau kalian lanjutin, itu biasanya nanti makin panas. Oke, sekarang ini kita mau molding. Caranya gampang banget. Oke. Ini kita tinggal tarik begini. Nah, ini dough-nya udah elastis ya. Kalau kalian lihat, ini udah kalis ya. Kalau udah kayak gini, kalau kalian tarik bisa tipis begini, ini udah kalis. Jadi bikinnya tuh cepet banget, kurang lebih ya sekitar 20 menit ya untuk nge-prep si dough-nya ini. Dan kalau dough yang bagus tuh lembut banget nih. Dan dia spongy ya, balik kalau kita tekan dia membal balik. Nah, itu tekstur adonan yang bagus tuh seperti ini. Kita tekan dia balik, membal. Caranya begini. Ini dough scraper, ini sama tangan kalian tarik begini. Oke, udah. Jadi manjang begini. Nah, dough scraper yang ini sebelah sini kalian dorong, kalian tarik lagi begini. Jadi kalian ulangin terus seperti ini sampai adonannya ini berbentuk jadi bulat. Nah, kalau udah bulat gini, ini jangan lupa mangkoknya kalian olesin dengan mentega supaya nanti nggak lengket. Kita taruh di mangkok. Dah, selanjutnya ini kita plastic wrap. Ada yang tahu fungsinya plastic wrap apa? Jadi fungsinya plastic wrap ini
Itu supaya menghindari yang namanya serangga masuk ke adonannya. Terus nanti kalau misalnya kita nggak wrapping, adonan itu jadi kering. Oke. Jadi ini nanti kan mau diporsiin ya, nanti jadi pecah-pecah. Kayak muka kalian kering tuh pecah-pecah guys gitu. Jadi ini kalian harus resting guys. Kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit. Atau sampai dia ngembang 2 kali lipat dari adonan size yang seperti ini. Oke? Sampai ketemu di 30 menit sampai 40 menit. Oke, jadi ini udah di proofing ya. Kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Atau sampai dia double in size kayak gini. Oke? Kalau sudah seperti itu berarti sudah boleh lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jadi ini kita balik aja. Habis itu, ini kita pukul-pukul. Kalau kalian sebel sama seseorang, kalian pukul-pukul. Tapi nggak boleh terlalu kenceng juga guys. Harus pakai perasaan. Harus pakai perasaan guys. Ini kita timbang 50 gram per satu dough-nya, oke? So, ini kita bagi dulu seperti ini. Oke, 1. 2 sama ini. 3, oke? And then, what's we gonna do? Kita wrapping kayak gini, kita buka sedikit ya. Kita buka sedikit ya. Ini tuh anak Jakbar, tau nggak? Anak Jakbar Kemanggisan itu speaknya ya rap English gitu loh. Karena kita meniru yang jaksel, which is jaksel like that loh ya. Oke. Oke, jadi kita timbang guys. Per satu ininya 50 gram ya. 50 gram, oke guys. 50 gram. Siapa lagi yang mau 50 gram? 85, kita kurangin guys. 60, kita kurangin guys. 50. Oke, so ini jangan kalian gabung guys. Ini kan udah pecah jadi banyak ya. Jangan kalian gabung. Caranya gini guys. 43 ya. Kita tambahkan ini. Bim salah bim jadi 50. Nah, ini kita selipkan di bawah. Oke. Next. Oke, ini kita dorong kayak gini. Kita dorong. Oke. Habis itu kita jepit bawahnya. Kita jepit. Ini gelembung kita sentil aja. Oke. Nah, kita cek bawahnya. Udah rapat ya. Sekarang kita banting gini. Kita molding. Oke, kalau udah di molding kayak gini, pukul. Sampai dia gepeng kayak gini. Kita taruh di situ, oke? Habis itu ini kita lanjutin semuanya sampai habis. Nah, ini pasti kalian pada bertanya-tanya nanti di kolom komentar. Kak, kenapa nggak pakai tepung sama sekali pas kita mau molding ini? Kenapa? Jawabannya simple. Kalau pakai tepung nanti dia akan jadi keras ya. Jadi permukaannya itu nggak akan mulus. Nanti jadinya garing-garing aneh gitu. Jadi menurut gua mendingan nggak usah pakai tepung. Kalau adonan kalian bagus, pasti nggak akan lengket di meja. Contohnya kayak gini. Nggak lengket ya. Tuh, kerjanya juga enak. Tuh, nggak lengket sama sekali. Jadinya kayak Play-Doh gitu ya. Oke, sekarang ini kalau udah semua, ini kita wrapping biar nggak kering. Kita wrapping seperti ini. Habis itu kita proofing kurang lebih 30 menit lagi. Oke, see you at 30 menit. Oke guys, selagi kita proofing, kita siapin dulu fillingnya ya. Ini ada gelatin 2 lembar. Oke. Kita rendam sama air dingin. Jadi ini gelatinnya kan udah lembek nih. Ya kan, udah kelihatan lembek. Sekarang ini kita peres.
Nah, ini yang udah kita peres kita taruh di sini. Habis itu kita masukin ke air panas ya, di atas air panas seperti ini. Kita diamkan sampai gelatinnya ini lumer. Oke? Kalau udah lumer, berarti udah bisa dipakai. Oke, sekarang ini kita tuang gelatinnya ke dalam krim. Habis itu nih langsung kita mix. Oke, ini kita kocok sampai stiff peak ya. Sampai kaku. Oke. Segini udah cukup. Kalau misalkan kita terlalu lama, nanti dia akan jadi butter. Oke, jadi ini di dalamnya udah ada pastry cream, whipping cream. Terus di pastry cream udah ada vanilla extract sama lemon zest, oke? Jadi ini kita tinggal campur aja. Kalau misalkan kalian kesulitan kayak gua ini ya, sulit banget karena ini kan tempatnya kecil banget. Udah, kalian pakai mixer aja, udah paling bener. Nah. Nah, kalau udah kecampur rata kayak gini, langsung kita set ke chiller ya. Jadi jangan lupa seperti biasa as always kita wrapping. Oke, kita set di chiller. Oke, sekarang kita siapin minyaknya. Kita pakai api yang kecil aja. Oke, jadi ini kalian potong kertas rotinya jadi satu dough gitu ya. Nah, ini langsung kalian goreng. Jadi prosesnya lebih cepat ya. Ini kalian nggak usah khawatir. Nanti dia akan lepas sendiri. Pasti. Jamin 100% pasti dia akan lepas sendiri. Nah, lihat nih. Pasti dia akan lepas dengan sendirinya. Oke. Kalau udah, ini langsung kita angkat. Oke, jadi ini semuanya udah jadi ya donatnya. Kita punya fillingnya udah jadi. Sekarang kita siapin ini gula caster. Jadi gulanya tuh lebih halus daripada gula pasir. Habis itu piping bag sama yang ada corongnya kayak gini, sama tray. Nanti kalau udah selesai kita taruh di tray dulu. Oke, sekarang langsung kita lubangin. Jadi kita pakai sumpit seperti ini. Ini kita lubangin. Oke, kayak gini kita lubangin. Kita buka, kita kosongin bagian tengahnya. Dah. Sekarang ini kita kasih gula. Jadi aslinya itu bomboloni itu dia hanya pakai gula seperti ini. Kalau pakai gula halus itu ya jadinya kayak donat kampung ya. Beda. Jadi kita pakai gula caster. Jadi ada teksturnya juga kalau kita gigit itu ada yang crunchy. Nah, ini kita lanjutin prosesnya semua ya. Kita lubangin. Habis itu kita balurin sama gula. Oke. Nah, ini kita masukin ya fillingnya ke dalam piping bag. Oke. Oke, jadi ini kita masukin ke lubangnya. Habis itu kita semprot ke dalam ya. Sampai berasa penuh. Udah cukup. Jangan terlalu banyak, nanti orang makannya itu kasihan. Oke guys, akhirnya selesai juga ya. Hari ini kita bikin bomboloni itu butuh effort ya. Untuk si birthday girl ya.
Siska Tumanken, birthday girl kita. Jadi kita hari ini bikin spesial banget. Jadi ada 20 piece ya total. Jadi kan tadi sekitar 500 gram tepung. Nah, untuk satu resep itu bisa dapat sekitar 20 piece donat. Nah, birthday girl-nya tuh ya di belakang, guys. yang ulang tahun siapa, yang kerja siapa, ya kan? Oke. Tetap kerja demi kalian semua, guys. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan juga kalian klik tombol subscribe dan juga tekan tombol bel notifikasi supaya kalau misalkan ada video terbaru kalian bisa terus terupdate. Oke? So, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao Bella. Ciao Bella. Ciao Bella.